Selamat malam, bertemu lagi di channel saya. Pertama saya Muhammad Azamuddin. Kali ini saya akan sedikit mendemonstrasikan sebuah kasus di mana kita mau nggak mau harus pakai use reducer dan nggak bisa pakai use state. Oke. Jadi ini kasusnya masih sama dengan video sebelumnya ya, yaitu di aplikasi yang saya buat ini. Ini cukup unik sih aplikasinya. Jadi kayak bikin ini aja drag design gitu. Jadi kita bisa drag seperti ini ya, misalkan ya kita drag. Kemudian saya bisa kasihkan heading di sini. Nah, di sini ada masalah nih. Ini kan heading nih ya, udah bener nih. Saya misalkan tambah di sini ada image. Masalahnya kalau saya edit di sini ya heading, kita coba hello, kemudian kalau saya blur ya, nah itu balik lagi ke empty. Jadi caranya si text editor ini ketika saya ngeblur itu ngupdate state-nya. Nah masalahnya ternyata si komponen ini dia telat, dia nggak tahu kalau ternyata si empty ini yang tadinya empty udah jadi image ya. Jadi pas dia ngupdate dia balik lagi ke yang sebelumnya masih empty. Nah ini kayak out of sync state-nya itu kayak gitu. Oke kita lihat ya, itu karena saya masih pakai use state. Tapi apakah use state itu jelek? Enggak juga. Ini enggak kayak gitu. Cuma ada risiko bahwa kalian bisa mengalami hal seperti tadi ya, out of sync. Nah kalau udah kayak gitu mau nggak mau kita harus pakai reducer. Baik pakai Redux ataupun pakai hooks. Use reducer bawaan dari React. Tapi karena ini kan masih prototyping ya project saya di versi yang baru, jadi saya nggak mau terlalu banyak atau over engineering pakai pakai state management pihak ketiga lah, MobX lah, System lah, atau apa sih, state machine lah, Redux lah. Nggak, kita pakai use state sama use register aja. Nah oke, kita lihat tadi ya, tadi itu saya nyimpennya ada di sini di field node list map. Nah ini yang bertanggung jawab nih, ini biang keroknya nih. Tapi bukan dia biang keroknya adalah di komponen ini. Karena saya pakai ini di sini ya. Banyak prosesnya lah, intinya banyak prosesnya di sini yang menyebabkan mau nggak mau harus seperti ini, dan mau nggak mau tadi terkena kendala out of sync. Oke ya, jadi sekali lagi di kasus ini ya kita harus pakai yang namanya use reducer. Oke, jadi kita komen dulu ini ya. Pertama, ini array kosong kita pakai use reducer. Oke, reducernya berarti di sini adalah fungsi reducernya ya. Kalau yang kalian udah pernah pasti tahu dong. Kita kasih nama field node list reducer. Ya panjang nggak apa-apa, bodo amat lah ya. Yang penting jelas. Kemudian di sini initial value-nya ya dari hash. Ini formatnya objek atau hash map ya, jadi empty objek kayak gini. Nah setelah itu ini kan belum terdefinisikan ya, cannot find name field node list reducer ya, kita buat dulu di sini atau pakai fungsi aja langsung field node list reducer. Kalau kalian yang udah tahu pasti ingat ya, fungsi reducer itu selalu menerima dua parameter yaitu state dan action. Oke, state dan action. Kemudian karena ini kan pakai TypeScript ya, makanya ada typing tadi. Ini di sini kalau kita lihat bentuknya tadi ya, ini record string app node. Nah, ini value dari state field node list map di use state yang sebelumnya ya. Dan ini value-nya sama, kita mau pakai itu juga. Jadi kita ketik lagi di sini ya. Ya kita bisa aja bikin type custom, tapi udahlah kita ketik aja string app node, kan enakan ngetik ya enggak. Klak. Kemudian action juga ini ada type, kita kasih aja di sini, baru kita buat type baru ya, field node list action. Yaitu ada dua action di sini ya. Yang pertama adalah load itu ya dipakai untuk ngeload dari misalkan dari tempat eksternal. Nah kalau di kasus ini saya pakainya kan local storage untuk sekarang. Nah itu pakai dari local storage, kemudian kita replace state-nya ya. Nah, berarti type ya. Tipenya adalah load. Kemudian apa? Ada value-nya dong. Apa yang mau di-load apa? Mana value-nya? Nah, ini value-nya. Value-nya juga sama juga di sini, string app node. Oke. Kemudian ada lagi ya, action kedua yaitu yang bisa kita pakai update. Nah, kalau update ini harus ada UUID. Apa sih bacanya ya, UUID, yaitu string. Kemudian ada
nilai node listnya, bisa juga value ya, tapi saya pakai node list saja biar jelas. Node list itu ya app node dalam bentuk array. Oke ya. Kemudian kita pasang dulu di sini action, oke, biar enak ya kan. Terus habis itu ini jangan offset, mundur dulu. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Pasti dong kalau di use reducer kita switch dulu berdasarkan action type karena kita akan menghandle pesan-pesan itu ya. Pertama defaultnya ya nggak terjadi apa-apa, berarti return aja state yang sekarang ya kan, nggak ada apa-apa. Nah, kemudian itu kita menunggu perintah atau message dari komponen ya, misalkan case-nya adalah load ya, kemudian ngirim pesan untuk meload ya, berarti apa yang akan kita lakukan? Nah, logiknya kita taruh di reducer ini. Berarti ya kita return juga, cuma bukan state ya, returnnya adalah action.value, yaitu value yang dikirim oleh si komponen yang mengirimkan pesan load. Oke ya, kebayang ya. Kemudian ada lagi case yang kedua. Nah, ini enaknya pakai TypeScript kayak gini ya, udah ada, tinggal pilih aja. Kemudian case update. Nah, baru di sini kita update, kita override aja kayak gini ya. Di sini UUID, kemudian U-nya kebanyakan. Kemudian nilainya adalah action.nodelist. Oh, sorry, ini harusnya action.uuid. Oke, sudah selesai, itu aja yang kita butuhkan saat ini untuk di reducer, fill nodelist reducer. Oke ya, sekarang kita pakai nih. Ini di sini ada error ya. Ya memang ini harus error, kalau nggak error malah aneh. Ini yang akan kita ganti ya. Kita coba ini ya. Lihat error di sini ada pesan nih, warning line 82, kemudian line 11. Line 11 ini apa nih? Line 11 ini library eksternal, cuma dia nggak ada typing TypeScript-nya, atau saya belum ngecek apa namanya install manual ya kan, biasanya kan otomatis ter-download ya, terinstall ya, tapi udahlah kita abaikan aja dia dulu. Kita ke sini aja, fill nodelist map. Nah, ini apa ini? Ini ngeload dari, ini kan use effect ya, kalau kita lihat tanpa dependency di sini ya. Itu artinya akan berjalan pada saat pertama kali komponen di render. Itu kayak kalau kalian yang udah jago React dari zaman class-based itu kayak komponen did mount lah ya. Terus ini apa yang akan terjadi? Kita ganti dong. Oke. Jadi si datanya itu, data local storage-nya di load oleh function ini, load field child. Kita coba lihat ya. Nah, ini simple aja kayak gini aja ya. Oke ya, gampang ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti kita akan ganti. Sekarang kita akan kirimkan aja dispatch ya. Mana dispatch-nya? Nah, di sini. Use reducer ini mengembalikan dua nilai. Yang pertama adalah state-nya ya. State-nya ya kita pakai nama yang sama aja dengan yang sebelumnya, yaitu ini fill nodelist map. Yang kedua adalah dispatch, tapi kita pakai versi panjangnya. Ya, ini bebas sih, fill nodelist map. Dispatch fill nodelist gini aja ya. Kenapa nggak dispatch aja ya? Karena siapa tahu nanti kita butuh use reducer yang lain, jadi harus dibedakan ya untuk masing-masing kegunaannya biar jelas. Oke ya. Jadi di sini dispatch, kemudian kita kirimkan pesannya apa? Nah, tipenya yang mana nih? Yang load ya, karena kita mau ngisi dari local storage. Kemudian kita harus kasih value-nya apa? Ya tadi, yaitu load field child. Oke ya. Jelas ya. Kita hapus di sini. Oke, kita lihat lagi nih. Oke, di sini. Nah, ini di sini tuh update, bukan load. Jadi kita dispatch lagi nih, dispatch. Tapi tipenya kali ini adalah update dong. Nah, untuk update perlu yang namanya UUID. Kemudian UUID. Tapi karena kita udah pakai JavaScript modern, ini nggak perlu kayak gini. Udah kayak gini aja UUID ya. Nggak perlu UUID _2 UUID. Habis itu nodelist juga, karena propertinya udah sama ya. Kita hapus yang ini, kita copy paste di sini karena ini sama operasinya. Oke ya. Handle nodelist saying, apakah udah selesai? Harusnya udah. Kita coba lagi ke aplikasi kita. Nah, kita coba dari awal ini ya. Kita hapus aja. Oke, kita hapus. Di sini saya pakai heading 2. Nah, saya akan buat komponen di sini image. Kalau setelah saya edit headingnya, kemudian blur gitu ya, ngeblur dari editable-nya, kalau dia nggak balik lagi ke empty yang kanan ini ya, berarti udah berhasil. Kita coba image heading itu, saya coba ya, testing.
kemudian saya blur. Nah, udah nggak balik lagi ke empty ya, image-nya berarti udah betul ya. Memang kayak gitu, kadang ada hal-hal yang kita harus pakai use reducer, dan di kasus ini kayak gitu juga, yang karena ada state yang out of sync, jadi ya kita harus pakai use reducer. Oke, karena kalian udah di sini ya, ini sekalian kita ngetes demo aplikasi yang lucu ini ya. Ini sorry. Oh, ini aplikasinya keren sih menurut saya, nggak tahu ya menurut kalian. Nah, kita coba di sini kayak bikin landing page gitu kan. Salah satu kegunaannya di sini misalkan kita coba professional marketing copy for anyone. Oke. Oke ya. Kemudian kita tambah sini button. Kita rapikan dulu. Udah ya, kalau udah kita coba download HTML-nya, kita buka. Wow, jadi men, ya, nggak perlu banyak ngetik. Oke, memang agak berbeda kadang ininya ya, karena memang belum dipresisi, karena kita fokus, atau saya fokusnya lagi di apa namanya, layouting dan auto responsive-nya. Nah, ngomong-ngomong auto responsive ini, gimana sih caranya? Salah satunya itu yang kemarin saya eksperimen itu pakai machine learning ya, pakai machine learning tapi di JavaScript. Itu kalau kalian penasaran bisa cek aja di klik aja channel saya, itu ada di video sebelumnya machine learning JavaScript ya. Karena ini udah malam, udah saatnya kita tidur ya. Sebagai software engineer jangan terlalu sering begadang. Nanti kalian nggak bisa mikir dengan optimal. Yang ada malah nggak selesai-selesai kerjaan, atau bugnya nambah, atau bugnya nggak selesai-selesai, atau salah nggak karena kesalahan mikir ya. Ya intinya kayak gitu. Kita harus menjaga istirahat. Oke, cukup ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton, dan karena channel ini masih sangat baru ya, saya akan sangat berterima kasih kalau teman-teman share video ini bagi yang merasa bermanfaat aja. Oke ya, tapi kalau kalian merasa biasa aja ini dan mau share tetap ya nggak apa-apa, saya berterima kasih juga. Oke ya, semoga kalian diberikan kemudahan dalam urusan apapun ya. Ini gimana cara stopnya?